Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Insidious 3. Oke, sebelumnya gue ingin memberitahu kepada kalian bahwa Insidious 3 dan Insidious The Last Key merupakan prequel dari Insidious pertama, dimana di seri ketiga ini Alice baru mengenal si Specs dan Tucker. Jadi, film ini mengambil latar waktu beberapa tahun sebelum tragedi buruk yang terjadi pada keluarga Lambert yang telah gue ceritakan di Insidious pertama dan juga Insidious kedua. Urutan menonton seri Insidious adalah Insidious ketiga, Insidious The Last Key, Insidious pertama, dan Insidious kedua. Di Insidious 3 ini berkisah tentang seorang remaja bernama Quinn Brenner yang ingin berbicara dengan ibunya yang telah tiada. Namun sesuatu yang buruk malah datang mengusik kehidupan si gadis ini. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk langsung masuk saja ke ceritanya guys. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang gadis bernama Quinn Brenner pergi ke rumah seorang cenayang yang bernama Alice Rainier. Quinn pergi ke rumah Alice untuk meminta bantuannya berkomunikasi dengan ibunya yang sudah meninggal sejak setahun yang lalu. Awalnya Alice menolak karena ia sudah meninggalkan profesinya tersebut. Tapi karena Alice merasa kasihan pada Quinn, ia pun mau mencoba untuk membantu Quinn. Kemudian Quinn bercerita sebelum ia ke rumah Alice, ia sudah pernah mencoba berkomunikasi dengan ibunya yang berada di alam lain. Ia juga sering merasakan kehadiran seseorang yang tidak terlihat di sekitarnya. Namun saat ingin berkomunikasi dengan sosok tersebut, sosok itu tidak pernah menjawabnya. Maka dari itu, Quinn datang ke rumah Alice untuk meminta bantuannya berkomunikasi dengan sosok yang ia pikir itu adalah ibunya. Setelah mendengar kisah Quinn, Alice pun mulai mencoba untuk berkomunikasi dengan ibu Quinn yang bernama Lily Brenner. Namun saat ia mencoba berkomunikasi dengan arwah ibu Quinn, Alice merasakan kehadiran sosok yang sangat jahat. Ia pun gagal untuk berkomunikasi dengan ibu Quinn dengan suatu alasan. Kemudian Alice meminta Quinn untuk tidak mencoba berkomunikasi lagi dengan ibunya sendirian, karena hal yang dilakukan Quinn akan membahayakan dirinya sendiri. Setelah itu, Quinn pun langsung bergegas pulang ke rumahnya. Di rumahnya, Quinn tinggal bersama dengan ayahnya yang bernama Sean Brenner dan juga adiknya yang bernama Alex Brenner. Keesokan harinya, Quinn pergi ke audisi pertunjukan drama agar dirinya bisa masuk ke sekolah seni. Saat Quinn sedang berlatih sendiri, ia melihat sosok misterius yang melambaikan tangan padanya. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang entah kemana. Kemudian, Quinn mengikuti audisi tersebut. Namun sayangnya, ia tidak lulus dalam audisi itu. Usai audisi, dirinya pun bergegas untuk kembali pulang. Namun saat ia ingin menyeberang, dirinya melihat sosok misterius yang ia lihat tadi. Sosok itu melambaikan tangannya pada Quinn. Quinn pun sontak bingung apa maksud dari orang tersebut. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil melaju kencang dan menabrak tubuh Quinn hingga dirinya terpental. Quinn pun terjatuh dan langsung pingsan di tempat tersebut. Kemudian, Quinn pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Sesampai di sana, dokter dan perawat langsung menangani Quinn yang terluka parah. Quinn dinyatakan mengalami patah pada kakinya, sehingga ia harus menggunakan kursi roda. 3 minggu setelah kecelakaan, Quinn pun diperbolehkan untuk pulang. Saat dirinya sedang menunggu ayahnya mengambil kunci rumah, Quinn bertemu dengan seorang nenek. Nenek tersebut berkata bahwa Quinn sedang diikuti oleh makhluk yang disebut sebagai orang yang tidak bisa bernafas. Makhluk tersebut mendiami kamar Quinn saat Quinn tidak ada di rumah. Quinn pun bingung dengan apa yang dibicarakan oleh nenek tersebut. Saat dirinya pulang, Quinn disambut hangat oleh teman-temannya. Setelah dirinya kembali ke rumahnya, ia mulai diganggu oleh sosok yang bisa disebut sebagai orang yang tidak bisa bernafas. Karena kepanjangan, gue sebut saja sebagai setan asma. Di sini, Quinn mengira setan asma ini adalah arwah dari ibunya. Quinn pun bercerita ke ayahnya bahwa ia menemui seorang cenayang bernama Alice untuk bisa berkomunikasi dengan ibunya. Ia merasa bahwa ibunya ingin berbicara dengan dirinya. Namun yang kita tahu bahwa yang sering mencoba berkomunikasi dengan Quinn adalah setan asma ini. Ayahnya pun tidak percaya dan menganggap itu semua hanya omong kosong. Di lain tempat, saat Alice sedang mencoba untuk tidur, tiba-tiba saja mendapatkan penglihatan aneh. Ia merasa akan ada kejadian buruk yang menimpa si Quinn. Alice yang sebenarnya sudah pensiun memutuskan untuk membantu Quinn. Alice kemudian mencoba berkomunikasi dengan ibu Quinn. Namun yang datang bukanlah ibu Quinn, melainkan si setan asma. Alice pun mulai bertanya apa yang diinginkan oleh setan itu.
Namun setan itu malah balik menyerang Alice. Alice pun mulai ketakutan dan merasa bahwa ia tidak sanggup lagi untuk membantu Queen. Di rumah Queen saat ia sedang video call bersama temannya, tiba-tiba saja setan asma muncul lagi dan langsung menyerang Queen dengan melemparkan tubuh Queen hingga dirinya terjatuh di lantai. Karena terlempar, mengakibatkan Queen mengalami luka pada lehernya. Ia pun segera mendapatkan pertolongan karena hal itu. Setelah kejadian tersebut, Queen pun menyadari bahwa yang selama ini ingin berkomunikasi dengan Queen bukanlah ibunya, melainkan setan asma yang sangat jahat itu. Ia pun bercerita pada ayahnya tentang hal tersebut. Malam hari saat Queen hendak beristirahat, dirinya kembali diganggu oleh si setan asma. Tubuh Queen sengaja dibawa oleh setan itu ke lantai 5 apartemennya. Dan setan asma itu tiba-tiba saja berada di belakangnya untuk mendorong kursi rodanya menuju ke kamar nomor 514. Queen pun sangat ketakutan dan terus berteriak minta tolong pada ayahnya. Di saat itu juga, Queen bertemu dengan sosok wanita yang tidak memiliki pergelangan tangan, tidak memiliki pergelangan kaki. Bahkan sosok ini tidak memiliki wajah alias wajahnya datar. Kalau gue lihat sosok ini mirip sekali dengan si Queen. Hanya saja dia tidak memiliki pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sosok itu terus merangkak mendekati si Queen. Queen pun berteriak dengan sangat kencang. Untung saja ayah Queen langsung dengan sigap datang ke kamar nomor 514 untuk menolong Queen. Queen pun mulai berkata bahwa setan asma itu muncul dan langsung menyerangnya. Di sana juga terdapat jejak kaki dari setan asma itu. Kemudian ayah Queen mengikuti jejak kakinya menuju keluar jendela. Dirinya melihat bahwa setan itu melompat dari ketinggian. Queen pun mencoba melihat melalui jendela dengan mata kepalanya sendiri. Saat ia menengok keluar jendela, tiba-tiba saja setan itu muncul dan menarik tangan si Queen. Ayah Queen dengan sigap langsung menolong Queen agar dirinya tidak terjatuh. Setelah apa yang mereka alami, akhirnya ayahnya pun mulai percaya dengan apa yang sering dikatakan oleh Queen. Keesokan harinya, Sean Brenner pergi ke rumah Alice Rainier, cenayang yang didatangi oleh Queen sebulan yang lalu. Dirinya datang untuk meminta tolong kepada Alice untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Alice berkata, dirinya sudah pensiun dari pekerjaannya menjadi seorang cenayang. Alasan Alice memilih pensiun adalah karena sebelumnya ia pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan suaminya yang telah lama meninggal. Namun ia malah mengundang roh jahat lainnya yang akan mencoba untuk membunuh Alice. Alice pun berpikir jika ia berhenti dari pekerjaannya itu, roh jahat tidak akan bisa membunuhnya. Namun Sean meminta Alice bertemu dengan Queen untuk berbicara padanya. Alice pun segera menuruti keinginan dari ayah Queen. Kemudian Alice pun pergi ke rumah Sean untuk bertemu dengan si Queen. Sekali lagi Alice pun akan mencoba untuk membantu si Queen. Alice pun masuk ke dalam Further untuk mencari tahu siapa setan asma itu. Namun tak disangka-sangka, Alice bertemu dengan wanita berpakaian pengantin hitam. Makhluk itu langsung mencekik Alice, dan ternyata roh itulah yang ingin membunuh si Alice. Nah, jika kalian menonton Insidious pertama, pasti tidak asing dengan adegan wanita dengan pakaian pengantin hitam ini yang mencekik leher Alice. Dan ternyata Alice sudah melihat bagaimana dirinya akan mati di masa mendatang. Adegan itu sama persis dengan kematian yang dialami Alice di Insidious pertama. Kembali lagi ke Alice. Setelah mengalami hal buruk itu, Alice pun tidak ingin membantu Queen karena dirinya takut dibunuh oleh wanita tua itu. Setelah kejadian itu, Alice pun menemui teman lamanya yang bernama Carl. Dia bercerita padanya bahwa setan berpakaian pengantin hitam yang dulu pernah ia hadapi berusaha untuk membunuhnya. Maka dari itu, ia pensiun dari profesinya sebagai seorang cenayang. Namun setelah pensiun, ia merasa kehilangan jati dirinya. Ia merasa bakatnya akan terbuang sia-sia. Tetapi jika ia terus menjadi seorang cenayang, roh jahat yang sedang memburunya pasti akan membunuh dirinya. Setelah mendengar cerita Alice, Carl pun meyakinkan Alice bahwa orang hidup lebih kuat dari orang yang telah mati. Ia meyakinkan Alice untuk kembali menjadi seorang cenayang untuk membantu banyak orang yang memiliki masalah dengan kejadian paranormal. Setelah mendengar kata-kata Carl, membuat Alice menjadi bangkit untuk mencari jati dirinya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk membantu Queen dan dirinya akan selalu siap menghadapi apapun konsekuensinya. Karena setiap orang pasti akan mati pada waktu yang tepat. Jadi selama masih hidup, ia akan terus membantu orang-orang dengan bakatnya itu. Sementara itu, setelah tadi Alice menolak untuk menolong Queen, Sean dan Alex mulai mencari orang lain yang bisa membantu mereka.
mereka akhirnya menemukan Specs dan Tucker yang berprofesi sebagai pemburu hantu. Mereka berdua pun segera datang ke rumah Queen untuk segera bertemu dengannya. Dengan menggunakan alat-alat yang canggih, Specs dan Tucker pun memulai pekerjaan mereka dengan memasang kamera kecil di dahi Queen, serta alat perekam suara untuk melihat aktivitas makhluk halus yang sedang mengincar Queen. Saat Queen tidur di kamar, mereka bersiaga untuk melihat apa reaksi yang terjadi pada Queen. Dan tiba-tiba saja, dari alat pengawas, mereka melihat Queen berdiri dan mulai berjalan keluar kamar. Padahal yang kita tahu, Queen mengalami patah kaki yang sangat parah, sehingga ia harus menggunakan kursi roda. Mereka pun segera mengecek Queen di kamarnya. Saat mereka masuk ke kamar Queen, Queen sudah menghilang dan tidak ada di kasurnya. Dari alat pengawas, Queen berada di dalam lemari bajunya. Sontak, Seiyan langsung mengecek lemari bajunya, dan ternyata yang ada di sana hanya kameranya saja. Mereka lalu segera menyadari bahwa Queen berada di belakang si Tucker untuk segera menyerangnya. Tidak hanya si Tucker saja yang diserang, melainkan ayahnya dan Specs juga diserang oleh si Queen. Queen yang sudah dirasuki mencoba untuk bunuh diri di tempat. Beruntung, Seiyan, Specs, Tucker, dan Alex langsung menghentikannya. Queen bisa melakukan semua itu karena dirinya sedang dirasuki oleh setan asma. Setelah kejadian itu, Specs dan Tucker menolak untuk membantu Queen karena kasus Queen sudah di luar keahlian mereka. Seiyan pun marah dan menganggap mereka hanya seorang penipu. Kemudian Seiyan langsung mengusir Specs dan Tucker dari rumahnya. Namun, Alice tiba-tiba datang dan meminta Specs dan Tucker membantunya menolong Queen. Alice pun menjelaskan bahwa setan asma yang menempel pada Queen adalah roh jahat yang sangat berbahaya. Setan asma ini telah mengambil separuh jiwa Queen saat Queen mengalami kecelakaan. Dan sekarang, ia akan mengambil separuh jiwa milik Queen yang masih tersisa di dalam tubuh Queen. Alice harus mengetahui di mana setan ini tinggal agar ia dapat mengalahkan setan asma ini. Setelah itu, Alice pun pergi ke dalam Furter untuk mencari rumah dari setan asma. Ternyata, sosok itu tinggal di gedung yang sama dengan Queen, tepatnya di kamar nomor 514. Alice pun mulai masuk ke kamar itu dan secara tiba-tiba dirinya kembali diserang oleh wanita berpakaian pengantin hitam. Tetapi Alice berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dirinya bertemu dengan roh suaminya yang telah meninggal. Suaminya itu menyuruhnya untuk bunuh diri saja agar mereka bisa bersama-sama lagi. Alice pun mulai menyadari ada yang salah darinya. Alice mengetahui bahwa dia bukanlah roh dari suaminya, melainkan roh si setan asma yang telah menyamar menjadi suaminya. Setan itu mencoba untuk menipu Alice, namun Alice tidak mudah ditipu olehnya. Alice meminta setan itu untuk mengembalikan separuh jiwa Queen. Akan tetapi, setan itu menolaknya mentah-mentah. Akhirnya, Alice pun memaksa untuk merebut separuh jiwa Queen dan segera membawanya pergi dari kamar itu. Mereka berdua pun segera kembali ke tubuh mereka. Namun anehnya, hanya Alice yang berhasil masuk ke tubuhnya, sedangkan Queen masih tertinggal di dalam Furter. Di dunia nyata, Alice, Specs, Tucker, dan juga Seiyan mencoba untuk membuat roh Queen masuk ke dalam tubuhnya dengan memanggil nama Queen. Kemudian, arwah dari tetangga Queen yang telah meninggal memberi pesan pada Alice bahwa ibu Queen menyembunyikan surat untuk Queen di buku hariannya. Alice pun membaca surat itu, berharap arwah dari ibu Queen datang untuk membantu anaknya. Singkat cerita, Queen pun berhasil mengalahkan setan asma dengan bantuan arwah ibunya. Queen pun langsung bergegas kembali ke tubuhnya. Setelah itu, Alice menyampaikan kata-kata perpisahan dari ibu Queen untuk Seiyan dan juga anak tercintanya yaitu si Queen. Akhirnya, Queen pun senang karena dia bisa berkomunikasi dengan ibunya untuk terakhir kalinya. Setelah kasus Queen terselesaikan, akhirnya Alice, Specs, dan Tucker sepakat menjadi rekan satu tim untuk membantu banyak orang yang memiliki masalah paranormal. Dan di scene akhir film ini mungkin agak jump scare sedikit. Kita akan melihat sekilas hantu dengan wajah merah di belakang Alice. Mungkin dari sini sudah ada pertanda bahwa sebentar lagi ada bahaya yang akan terjadi. Dan ya, itu dia alur cerita dari film Insidious ketiga. Untuk Insidious The Last Key, mohon ditunggu ya guys. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Kalau kalian ada yang mau request film atau mereview sebuah film, silahkan komen aja di bawah guys. Jika ada yang salah atau kurang dari alur cerita di atas, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.